wabarakatuh. Selamat datang di Teladan Channel, podcast pendidikan teladan yang baik untuk generasi yang lebih baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang begitu sangat spesial ya. Dia adalah seorang siswi SDIT Teladan kelas 3 Abu Bakar. Saat ini saya sudah bersama Rere dan ayah bundanya di sini. Assalamualaikum ayah bunda dan Rere. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah gini bun, kalau anak SDIT itu kan kalau misalkan ditanya kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita Nah, ngikutin ya, dan nih. bunda juga ikut ya. Oke. Oke, ya. Tadi diulang sekali. Oke ya. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, good job. Nah sekarang Ustazah mau tanya nih sama Rere. Rere masih ingat nggak sih yel-yel dari SDIT? Seperti tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, aku anak soleh, yes. Nah sekarang silahkan perkenalkan diri Rere dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Khawarizmi Karesya Hidayat, kelas 3 Abu Bakar Asyidi. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Gimana sih ceritanya Rere sampai di posisi ini gitu? Maksudnya jadi anak yang berprestasi, gimana sih awalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua sebenarnya tidak terlalu memaksakan ya. Anak ini harus seperti apa jadinya nantinya. Ya. Nah, tetapi saya selalu mendukung gitu. Apa kemauannya, keinginannya, terus saya mendukung, begitu juga dengan papanya. Bagaimana? Begitu. Jadi kalau ya secara pribadi pasti sih ya semua orang ingin anaknya punya prestasi ya kan. Bagaimana mengedukasi mereka untuk bisa lebih baik, yang pasti bisa untuk masa depan dia juga dan bisa membanggakan keluarga, orang tua, baik mungkin dari dia sekolah dia juga kan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara awal dulu si Rere kenapa bisa karate, sebenarnya kan background saya kan sebenarnya bela diri juga dulu itu. Jadi ketika Rere ini kecil, saya kan belum pelatih juga ya, atlet pelatih ketika itu. Jadi sering ikut saja ketika berlatih, tapi waktu itu di pencaksilat. Jadi dia ikut melihat saya latihan, saya sih tidak bermaksud untuk dia Biar senang di suka situ, gitu tidak, cuma ya karena mungkin ikut dia lihat ada handbag ditaruh dia tendang-tendang mungkin kan ketika itu. Mulailah ketika saya pengen latihan mau lihat mau ikut gitu kan, cuman saya sendiri waduh masa mau silat sama-sama sama bapaknya ya kan? Akhirnya pas kita jalan-jalan mah ya, jadi pas sore biasa kita nyore ya di Kota-Agung itu nyore, terus kita itu melihat ya mbak latihan karate. Awalnya kan dia belum sekolah ketika itu, masih TK mah ya. Si TK. TK. Jadi ketika di taman waktu itu ada karate, berhentilah. Dia apa itu latihan apa ngeliat. Saya tanya kan, Mbak mau latihan itu ya. Ya artinya kan sama-sama bela diri juga dia ya. Nah, pas ketemu ya kebetulan karena saya tanya Bang bilang mau, akhirnya saya ngumpulin tanya itu ngobrol. Dan kita itulah kebetulan di kemeratan itu ada teman mbak, siapa yang ada satu yang mbak kenal itu ya, yang di kemeratan itu. Jadi langsung chemistry-nya itu dapat cocok lah karena ada teman ngobrol kan. Ada teman ngobrol. Jadi ya yang mulai dari itu alhamdulillah dia tekun berlatih ya kan, ya alhamdulillahnya semangat lah untuk
kita juga mengedukasi, alhamdulillah dia semangat dan saya sendiri tidak terlalu memaksa juga Mbak ya, karena masih usianya masih dini lah, karena masih masuk Udin Mbak ya. Belum, dia masih praudin. Sedangkan kalau untuk kejuaraan waktu itu usianya Rere ini belum bisa ikut kejuaraan gitu. Jadi hanya sekedar berlatih gitu. Jadi ketika udah mulai dia terlihat semangat ya, mulai ya kalau dia udah mengatakan diri untuk siap berlatih ya kita dukung lah, apa perlunya, pengen beli alat apa ya, kita dukung, mungkin seperti itu. Kalau di awalnya ketika dia memilih bela diri, olahraga karate ini, tantangannya apa aja sih Pun? Ya kan Ananda ini seorang muslimah gitu, pasti ada aja sih tantangannya yang mungkin kalau latihan, mohon maaf nih, kayak buka jilbabnya atau gimana gitu. Terus terang ya Bu, memang pada saat itu juga Rere pernah ikut kejuaraan. Di satu kejuaraan itu Dharma Jaya ya Mbak ya. Dharma Jaya itu alhamdulillah ya? Iya, alhamdulillah kebetulan untuk komite juara 1, untuk kakak pun juara 1, tapi di usia praudin waktu itu. Rere kan masih praudin. Nah, itu Ananda Rere karena melihat ya Bu, teman-temannya itu nggak ada yang pakai jilbab, jadi ya Rere pun ikut dan sempat dan alhamdulillah, aduh saya merasa sebenarnya bersalah dan tidak enak hati karena kebetulan waktu itu wali kelas langsung negur saya gitu. Itu Ananda Rere kenapa tidak pakai jilbab? Saya agak bingung juga ya Bu, karena memang salah satunya kan sekolahnya di berbasis agama gitu, sedangkan kok nggak pakai jilbab gitu ya Bu. Tapi waktu itu kita udah belum paham dengan itu ya. Belum kan, gitu. kan ada jilbab khusus Mbak, yaitu kan. Cuman ketika waktu kita yang kesana itu kita belum ngerti dengan peralatan itu gitu loh. Karena kalau pakai jilbab yang biasa kan nggak boleh, emang ada khususnya apa namanya itu ya? Yang WKF ya. BKF yang khusus ada jilbab, tapi hijab memang untuk karate. khusus untuk karate. Jadi setelah itu memang kita belum paham ya. Tapi setelah pertandingan berikutnya ya karena udah paham, dan ini juga udah lebih tahun ke atas kan. Jadi memang kita udah siapkan untuk kalau pertandingan Mbak harus menutup aurat, ini peralatannya kita udah siapkan. Ya, alhamdulillahnya di Lampung Open kemarin udah berhijab. Ya udah kita standarkan untuk syar'i lah gitu. Kalau untuk pola latihannya sendiri yang gimana Pak? Mbak Rera atau Bapak ini yang jauh nih? Ya, boleh Rere. Bapak ini. Jadi gini Mbak, untuk Rere ya kita kan tahu lah, jangan juga anak-anak yang terkadang segala sesuatunya itu lebih ingin melakukan sesuatu itu untuk bermain ceria gitu kan. Cuman bagaimana kita mengarahkan gitu kan, mengarahkan untuk dia bagaimana walaupun dia bermain tapi bisa fokus gitu kan. Dan kita harus beritahu dia bahwa ini loh manfaatnya, ini tujuanmu berlatih kan seperti itu, supaya dia bisa mungkin lebih serius kan gitu. Nah, kalau mengenai pola latihan untuk bukan dia ikut klub di Kota Agung, jadi kan seminggu 3 kali ya Mbak ya. Seminggu 3 kali. Latihannya di mana itu Pak? Di Taman Kota. Kalau nggak di Taman Kota di belakang Masjid Masjid Al-Kausar. Al-Islam. 3 kali. Hari Kamis itu jam 2:30 lah. Sore berarti ya? Sampai jam 5. Ya kan, jadi istirahatnya 3:30 mereka sholat, karena ke masjid kan, sholat langsung latihan lagi. Terus ada apa lagi? Hari Sabtu sama jadwalnya Sabtu mulai jam 2:30 sampai jam 5. Terus hari Minggu. Terus sampai Kamis, Sabtu, sama Minggu. Malam Minggu pagi jam 8 sampai jam 10. Jam 8 Iya, jadi memang ya saya kasih tambahan juga Mbak, ya kan, ya karena juga untuk kepelatihan hal itu saya rada ngerti dikit ya. Jadi di rumah maksudnya? Di rumah saya tambahkan, jadi di luar hari latihan saya tambahkan ya. Terkadang gitu tadi saya mengedukasi dia bahwa karena ya sampai nangis pun pernah. Ya kan? Ya artinya saya mengedukasi dia bahwa Mbak mau latihan berapa menit? Kalau dengan saya Mbak ya, kebetulan karena saya juga background pelatih, Mbak mau latihan dengan Bapak berapa menit? Kita komitmen dulu 15 menit, setengah jam, ya kan? Oke, setengah jam deal. Tapi saya nggak mau main-main gitu loh Mbak. Kalau dengan saya pelatih harus serius, ya kan? Walaupun sampai ngambek-ngambek, kita udah komitmen
Mbak setengah jam, selesaikan setengah jam berlatih. Ya walaupun ya mungkin saat ini dia ngambek gitu kan ya, tapi selesai latihan ya saya tidak mau ada sesuatu hal yang terus dia tertekan, enggak. Ya ketika saya harus berdua selesai latihan, saya bercanda, saya edukasi, ini lomba kayak gini. Terkadang belum saya ngomong seperti itu dia udah datang, Pak minta maaf ya tadi mbaknya ngambek gitu kan. Ya seperti itulah namanya anak kan. Jadi kadang saya juga rasanya dia akan menyadarin itu mungkin setelah berlatih atau berapa saat setelah berlatih dia baru menyadari bahwa mungkin kalau latihan harus serius begitu. Iya. Untuk Bunda nih pertanyaannya, gimana sih cara bagi waktunya latihan Ananda ini sama daring di sekolah gitu Bu? Kalau latihan kan memang sudah ada jadwalnya ya, tadi hari Kamis, Sabtu, dan Minggu sudah ada jamnya. Jadi sebisa mungkin saya usahakan mengerjakan tugas di awal. Begitu dapat tugas itu langsung saya suruh kerjakan gitu. Karena kalau pas dapat waktu untuk berlatih sudah mengerjakan soal duluan, tugas-tugas dari sekolah duluan gitu. Tapi kadang-kadang ya sambil namanya masih anak ya Bu. Iya. Karena kan kita set gini Mbak, ya kebetulan kan mamanya juga kerja, saya juga kerja. Jadi terkadang siapa yang punya waktu lebih dulu di rumah gitu kan. Jadi kalau Pak di mana di rumah langsung di WA soalnya. Saya langsung WA papanya ini soal Rere hari ini gitu. Jadi saya di rumah ya terkadang ya kita juga ini Mbak ya kadang kita mengerti perasaan mereka lagi bermain pagi kan dengan teman-temannya. Mbak pulang ngerjain soal, nggak cemburu kan? Ya kita ngerti lah di posisi mereka juga kan. Karena kita juga udah baca waktu, ntar sore latihan berarti soal harus dikerjakan pagi ini karena gitu kan. Tapi kalau memang pas lagi nggak ada jadwal latihan, nanti sepulangnya sekolah kami biasanya gitu. Prestasi Ananda ini kan di karate ya, tingkat nasional, tingkat provinsi. Ya, kemarin provinsi. Selain dari karate itu ada nggak sih prestasi lain dari Rere ini? Mungkin di sekolah ya Bu? Hafalannya gimana kalau di sekolah? Dari TK coba. TK, alhamdulillah juara 1. Ya juara 1 waktu kelulusan ya Mbak ya. Waktu kelulusan juara 1. Dan alhamdulillah juga di TK banyak juga sih Bu prestasinya. Kejuaraan gitu loh Bu. Terus kalau di sekolah di SD, hafalan terbaik waktu kelas 1. Terus juara 2 ya, kelas 2 juara 2. Udah mulai banyak main. Udah mulai banyak main itu Bu. Udah mulai kenal temen ya. Sekarang saya mau cek hafalannya ya. Kita surat Al-Insyikok. Udah hafal belum? Udah Al-Insyikok ini ada berapa ayat? Ada 25. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu dhanna an yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bis-safaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa, good job buat Rere. Nah, Bun, setelah sekolah di SDIT ini, karakter apa sih yang, karakter seperti apa sih yang terbentuk setelah sekolah di sini gitu? Apakah Anandanya ada perkembangan atau gimana? Terutama untuk agamanya ya. Kalau untuk agama, saya kan basicnya mengajar di sekolah yang tidak berbasis agama begitu. Saya merasakan sangat-sangat berbeda ya Bu. Karena untuk hafalan, untuk sholat, alhamdulillah Ananda di kelas yang masih kelas 3 gitu. Alhamdulillah untuk hafalan-hafalan udah banyak yang hafal. Terus sholat juga sudah bisa gitu Bu, karena saya kan bisa membandingkan gitu. Anak-anak seusia Rere baru 9 tahun, banyak kan itu belum bisa ya Bu, tapi kalau untuk Rere alhamdulillah ya. Jadi untuk alhamdulillah atas bimbingan Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Kalau misalnya saya tidak sekolahkan Rere di sini di SDIT Teladan, nggak tahu udah hafal apa belum gitu ya Bu, untuk sholat udah bisa apa belum, terus untuk apa ngaji, doa-doa, banyak hadis-hadis ya Bu, alhamdulillah. Jadi saya kesannya sekolah di SDIT membentuk karakter agamanya yang akhlaknya insya Allah berakhlakul karimah ya Bu ya. Itu harapan kita ya Bu, jadi seperti itu. Oke, ya Re, gimana Re? Oke Bu. Semangat dong. Semangat ya Re, untuk menghafalnya, untuk latihan karatenya. Insya Ya Allah. Re, ada pesan-pesan gak sih yang mau disampaikan ke ayah bunda yang ada di rumah sebagai motivasi mereka supaya mereka juga sama punya gitu anak yang berprestasi juga gitu. Silakan Kak. Saya ini sebenarnya begini, kalau kita sharing ya artinya kita berbagi. Kalau kita mungkin berbicara pesan artinya seolah-olah kita paling mengerti dan paling bisa, jadi tidak seperti itu. Jadi kita artinya mungkin saat ini loh yang ke anak kami kita berikan, kita juga akan melihat dari melihat mungkin pola dari wali-wali yang lain ya kan, untuk kita saling sharing untuk bisa meramu bagaimana anak-anak kita menjadi orang-orang yang berprestasi lah, intinya seperti itu. Ya kalau untuk Ananda Rere ya, yang pertama saya secara pribadi yang juga berdiskusi dengan ibunya ketika itu, pertama karena kita tahu kita harus mencarikan sekolah dulu Mbak ya, kita carikan mana nih sekolah yang artinya kita sepakatin untuk kita bisa anak itu menempuh pendidikan di situ, yang tentunya kita merasa itu yang baik lah kan, seperti itu. Jadi ketika saya udah menyatakan mengikhlaskan bahwa anak saya dididik di sekolah tersebut ya kan, saya harus 100% percaya dengan gurunya. Terus untuk kalau kita untuk di rumah, yang pertama ke anak saya Mbak Rere, yang pertama kita mengedukasi Mbak, edukasi ke dia bahwa berdisiplin ya kan, kedisiplin ke dia tentang waktu latihan, waktu bermain. Ya terkadang itu harus kita terapkan ke dia gitu kan. Ya terkadang kita perlu mentolerir sih, anak lagi asik bermain, ini waktunya dia harus belajar. Kadang kita nggak bisa langsung juga saklek memaksakan, tidak, kita melihat situasi. Tapi ketika kita lagi duduk dia belajar, Mbak tadi itu begini gitu loh, harusnya Mbak udah waktunya belajar. Kita harus mengedukasi seperti itu, memberikan dia pemahaman supaya tidak merasa tertekan, buat dia berjalan melakukan aktivitasnya walaupun itu melelahkan, tapi dia merasa happy. Walaupun itu dia harus lelah, dia harus capek, itu tidak bisa. Kalau saya seperti itu, jadi disiplin dengan, karena ketika dia udah melakukan contoh 15 menit kita latihan, aduh Pak udah capek, sebenarnya istirahat 10 menit aja ya istirahat, itu nanti ke berikutnya dia akan meminta seperti itu
gitu. Sebelum waktunya selesai dia akan udah apa ya, dia akan menawar. Tapi kalau kita udah komitmen, kecuali ada sesuatu hal ya, lagi latihan belum waktunya habis, tahu ada sesuatu yang kita harus berhenti ya, kita juga harus bisa pahamin. Contoh, tahu mungkin ada suatu hal neneknya nelpon ada genting apa ya, tetap kita harus. Tapi kalau di luar dari itu, kalau sifatnya hanya lelah, ditungguin temennya bermain, itu tidak bisa. Itu harus dia harus menyelesaikan paket latihan itu. Kalau saya seperti itu, yang intinya disiplin, membuat anak itu walaupun seberat apapun itu bentuk latihan, didikan kita, tetap membuat dia itu harus bisa bahagia, jangan sampai tertekan artinya. Ya pada prinsipnya itu juga saya yakin kok semua orang tua melakukan. Cuman mungkin sedikit lagi untuk kita sharing bahwa jangan sampai kita tidak punya waktu untuk anak. Sesibuk apapun itu, kita harus ada jam yang memang kita khusus untuk kita curhat dengan anak. Masya Allah, dari Rere dan ayah bundanya kita bisa mengambil pesan. Yang pertama itu sebagai orang tua kita itu harus meluangkan waktu untuk anaknya. Yang kedua itu harus memilih sekolah yang tepat untuk anaknya. Dan jika kita sudah mendapatkan prestasi sebaik apapun, sebanyak apapun, kita itu tidak boleh sombong, harus rendah hati dan tawadu. Baik ayah bunda, ini ada souvenir dari Teladan Channel, mohon diterima. Terima kasih sudah mampir di sini. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Bu Guru. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan menjadi motivasi juga untuk orang tua yang ada di luaran sana, terutama khusus untuk wali murid SDIT Teladan Kota Agung Kabupaten Tanggamu. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama ayah bunda dan juga Rere ya, ada Rere. Semoga kisahnya menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.